Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada hari ini saat ini kita akan membahas pokok bahasan tentang terapi kognitif. Landasan filosofi atau filosofi dari terapi kognitif ini adalah semua berawal dari pikiran dan berakhir di pikiran. Jadi pikiran inilah kuncinya. Pikiran adalah master dalam berbagai persoalan yang timbul. Kalau kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan, maka kebahagiaan akan kita peroleh. Sebaliknya, kalau kita memikirkan hal-hal yang menyusahkan, maka penderitaanlah yang kita peroleh. Jadi kuncinya ada pada pikiran, mind. Ini adalah filosofi yang berkaitan dengan pikiran, ya. Sesungguhnya manusia itu tidak terganggu oleh suatu peristiwa atau kejadian, tapi oleh cara ia memandangnya. Kejadian peristiwa itu ya pasti terjadi, dan ada beberapa peristiwa kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Maka cara yang terbaik itu adalah bagaimana kita memandangnya. Agar kita tidak susah, tidak menderita karena peristiwa itu, maka pandanglah positif. Segala sesuatunya pasti ada hikmahnya atau ada hal yang positif. Mulai dengan pengantar, ya, satu pengantar. Istilah terapi kognitif biasa digunakan, namun sebenarnya istilah ini menyesatkan. Seolah-olah mengandung pengertian bahwa terapi atau pendekatan kognitif ini merupakan suatu bentuk terapi tersendiri. Padahal tidak, bukan terapi tersendiri, tapi seringkali juga digunakan tersendiri. Nah, beberapa teknik sudah biasa digunakan oleh terapis perilaku seperti pelatihan asertif, pelatihan penyelesaian masalah, pelatihan kemampuan bersosialisasi. Dalam terapi kognitif, teknik di atas yang sudah biasa digunakan diperkenalkan kepada pasien. Dalam praktiknya, lebih banyak dikenal terapi kognitif behavior, terapi kognitif perilaku atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, dalam terapi kognitif ini, pasien menjadi mitra kerja terapis dalam mengatasi masalahnya. Jadi, bukan objek semata, mitra kerja. Jadi, menjadi subjek, sama-sama subjek. Jadi, diajak untuk berdiskusi, mencari alternatif penyelesaian masalah, tetapi dikendalikan oleh terapis supaya tetap di jalan yang baik. Keterlibatan pasien menunjukkan bahwa terapi kognitif merupakan terapi yang aktif. Jadi bukan pasif. Siapa yang aktif? Terapis aktif, pasien juga aktif. Sehingga tadi disebut mitra kerja terapis, ya. Terapi kognitif memusatkan pada pikiran dan perasaan seseorang di sini dan pada saat sekarang. Jadi ingat, terapi kognitif ini memusatkan pada pikiran dan perasaan seseorang di sini dan pada saat sekarang. Terapi pendekatan kognitif ini menganggap bahwa reaksi, motif, dan tindakan emosional seseorang dibimbing oleh pola berpikir yang merupakan kebiasaannya. Seringkali seseorang tidak menyadari akan pikiran tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk kontrol tingkat tinggi dari dalam dirinya. Pada terapi kognitif, pasien memusatkan pada pikiran atau gambaran yang menghasilkan ketidaknyamanan, penderitaan, atau menuju pada perilaku penaklukan diri, menurut Beck pada tahun 1979. Nah, meskipun istilah terapi kognitif menyesatkan, namun istilah demikian sudah digunakan oleh Beck untuk menggugah kesadaran para terapis agar menggunakannya. Minat para terapis mulai bangkit dengan adanya pemahaman bahwa faktor kognitif sangat berperan dalam timbulnya gangguan psikologis, terutama pada gangguan depresi dan kecemasan. Nah, terapis menyadari bahwa pentingnya mengambil pikiran dan dialog internal atau bicara diri, self-talk. Jadi pola terjadinya suatu masalah seperti ini, ya. Nah, di dunia ada berbagai peristiwa
Bisa kita nilai positif atau bisa kita nilai negatif atau netral, tidak memberikan efek apapun peristiwa itu. Nah, pikiran-pikiran kita, peristiwa yang terjadi tersebut ditafsirkan dengan sederetan pikiran yang mengalir terus dalam diri sendiri, terjadi dialog internal atau bicara diri, self-talk. Ini positif apa negatif, apa netral, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan mood, diciptakan oleh pikiran, bukan oleh objektivitas peristiwanya. Semua pengalaman diproses otak, diberi makna secara sadar sebelum ada respon emosi apapun. Nah, asumsi yang mendasari terapi kognitif terutama untuk kasus depresi adalah yang pertama, gangguan emosional berasal dari distorsi atau penyimpangan dalam berpikir, distorsi kognitif. Yang kedua, perbaikan keadaan emosi dapat berlangsung lama jika tercapai perubahan pola berpikir selama proses pelakuan terapeutik. Tanpa perubahan pola pikir, maka kesembuhan yang terjadi hanya bersifat sementara dan masih tetap rentan jika suatu ketika klien menghadapi situasi yang menyesakkan atau stressful atau menimbulkan akibat negatif atau aversif. Nah, yang kedua, 2 Romawi ini adalah tujuan terapi kognitif. 1. Membangkitkan pikiran-pikiran pasien, dialog internal dan interpretasi terhadap kejadian yang dialami. 2. Terapis bersama pasien mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyanggah interpretasi yang telah dilakukannya. 3. Menyusun desain eksperimen pekerjaan rumah untuk menguji validitas, jadi ketepatan ya, interpretasi dan menjaring data tambahan untuk diskusi dalam proses perlakuan terapeutik. Terapi kognitif diarahkan untuk memunculkan kesalahan atau kesesatan dalam berpikir. Contohnya, 1. Abstraksi selektif. Pemisahan sebagian kecil dari situasi keseluruhan dengan mengabaikan sisa bagian yang jauh lebih besar atau lebih penting. 2. Overgeneralisasi. Menyimpulkan suatu kejadian negatif yang khusus sebagai kejadian negatif secara keseluruhan. 3. Personalisasi. Memandang diri sendiri sebagai penyebab dari suatu peristiwa eksternal yang negatif, yang dalam kenyataannya sebenarnya bukanlah diri sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. 3. Strategi rencana terapi. Normalnya terapi kognitif dibatasi antara 15-20 kali pertemuan session. Masing-masing pertemuan butuh waktu 50 menit sekali dalam seminggu. Untuk kasus-kasus depresi yang parah, perlu 2 kali pertemuan setiap minggunya untuk 4-5 minggu pertama. Semakin berat keadaan depresi, ditekankan pada teknik behavioral. Jadi tidak semata teknik kognitif atau terapi kognitif, juga berkaitan dengan terapi behavior atau perilaku. Dalam komponen kognitif, proses terapi dimulai dari diskusi tentang pikiran-pikiran sederhana dan jelas kesalahan interpretasinya ke arah asumsi-asumsi yang lebih kompleks yang mendasari premis pasien, kesimpulan pasien. Saya ulang ya. 2. Perekaman dan pemunculan pikiran sudah dengan sendirinya ikut membantu menyelesaikan ikatan pikiran dengan perasaan dengan membuat pikiran nampak kurang realistik. 3. Dengan perekaman dan pemunculan pikiran, maka terapis dan pasien memperoleh data untuk memformulasikan hipotesis kesimpulan sementara yang akan dimanfaatkan untuk testing realitas. Jadi menguji kenyataan. Nah, prosedur teknik
Penangkapan pikiran ini adalah satu, menerangkan kaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Beck menemukan pentingnya meminta klien untuk mengungkapkan pikirannya, sementara klien tersebut menunggu giliran bertemu terapis. Misalnya dengan menyodorkan klien pertanyaan, pikiran apa yang muncul di pikiranmu sebelum engkau datang ke sini menemuiku? Yang kedua, menginstruksikan pasien untuk memantau pikiran-pikirannya. Hal ini dapat dilakukan jika pasien sudah mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran yang mendasari gangguannya. 3 masalah yang mungkin muncul dengan menggunakan teknik ini. 1. Pasien merasa bahwa berkonsentrasi pada pikiran negatif justru membuat penderitaannya semakin buruk. 2. Klien berkeyakinan bahwa dirinya tidak mempunyai pikiran apapun. 3. Pikiran-pikiran negatif yang bermunculan begitu cepat dengan intensitas yang kuat sehingga malah membuat klien merasa tidak mampu menuliskan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, teknik lainnya ada testing realitas, reality testing, latihan kognitif, cognitive rehearsal, pencarian alternatif. Nah, demikianlah pokok bahasan terapi kognitif. Semoga ini dapat memberikan pengantar yang baik untuk belajar tentang terapi kognitif. Ini sebagai suatu terapi yang perlu dipelajari dan memerlukan keseriusan, ketekunan, pemahaman lebih dalam dengan membaca secara utuh dari materi yang ada berdasarkan referensi atau